Nah, halo teman-teman. Kali ini kita bersama Bapak Haji Dadang, di mana beliau selain selaku ketua APPSI, beliau juga di sini hobinya suka ngoleksi motor sport, diantaranya yang di depan sana, teman-teman. Halo Pak Haji. Nah, boleh diceritakan ini sekilas Pak Haji tentang motor sport ini, Pak Haji? Seperti apa, Pak Haji? Ini teman-teman semua, sebenarnya Mas Idris ini nggak tahu kalau ini motor bukan motor sport sebenarnya. Ya, sejenisnya lah Pak Haji. Ini motor Harley Davidson custom bike atau custom bike Harley Davidson. Jadi Pak Haji dulu bareng dengan Mas Indro Warko, kita aktif dari komunitas Harley Davidson tuh sudah cukup lama. Mulai dari Harley Davidson, HDCI dengan Harley Ori Group. Ya Pak Haji sempat aktif, tapi bukan di komunitasnya, karena aktif untuk touring saja. Dari situ gregetnya kita kalau buat touring-touring doang Mas Idris kayaknya kurang dapat gitu. Karena basic Pak Haji memang dari dulu suka akan kompetisi. Jadi kita bikinlah satu unit Harley Davidson custom bike. Jadi memang ini didesain waktu itu ramenya zaman tahun 2000-an itu chopper. Dari chopper beralih pada masa tahun 2002 itu cross street. Nah, ini karakter motor custom Harley Davidson yang alirannya cross street. Dan motor ini sering menjuarai kompetisi custom bike Harley Davidson di Indonesia, bahkan menjadi juara dunia di tahun 2006. Motor Harley ini Pak Haji desain atau bangun dari tahun 2004, selesai di tahun 2006. Dan motor ini pernah ikut beberapa kompetisi di luar negeri. Bahkan sebelum motor ini Pak Haji pernah mendesain atau membuat satu motor menjadi juara se-Asia waktu itu di KLCC, dibeli oleh Dato' Wan Adlil. Dato' Wan Adlil itu yaitu mantunya dari Bapak Mahathir Muhammad. Karakter motor Harley Davidson ini kita desain waktu itu kurang lebih selama setengah tahun untuk desainnya saja. Jadi untuk kita bilang shockbreaker depan kita pesan, lampunya pun khusus buat motor ini. Desain velgnya ini pun hanya untuk motor ini seluruh dunia. Mesinnya ini mesin Revtech 1800 cc kalau nggak salah, dengan 6 percepatan. Kita menggunakan ban yang cukup lebar, pada masa itu paling lebar mungkin ukuran 330. Dan motor ini menggunakan suspensi belakang tuh hidrolik, air suspension. Motor ini setiap kali kontes, uniknya Mas Idris, tahun 2006 sampai dengan 2007, setiap dia ikut kompetisi selalu juara satu dan tidak hanya mendapat satu piala. Karena untuk kontes atau kompetisi custom bike Harley Davidson itu ada beberapa kategori, mulai dari base pen, base engine, atau dan yang lainnya. Dan ini pernah disematkan dalam kategori kontes di internasional, itu disebutnya The Lord of Radical. Jadi kaisarnya dari beberapa motor custom di dunia. Seperti itu Mas Idris. Motor ini berapa cc Pak Haji? 1800 cc menggunakan mesin Revtech, yaitu aftermarketnya dari Harley Davidson. Untuk sejauh ini mungkin ada kolektor juga yang suka tentang motor ini, apakah ada tawaran gitu Pak Haji, atau Pak Haji melepasnya atau seperti apa Pak Haji? Teman-teman semua yang memang kolektor atau hobi di Harley,
alhamdulillah sejauh ini memang saya nggak berniat untuk menjual. Jadi nggak ada yang berani nawar. Memang ini nggak akan dijual karena seangkatan dia yang Pak Haji tahu itu udah hancur. Gitu. Jadi di tahun 2006 itu teman-temannya dia waktu kompetisi custom bike Harley Davidson di Indonesia bahkan di luar negeri itu rata-rata sudah hancur, tidak terawat. Dan ini motor pun kita udah ganti cat dari awal sampai sekarang itu sudah 3 kali ganti cat. Mantap sekali. Seperti itu. Apalagi nih yang ditanyain Pak Haji tentang motor ini? Kayaknya Mas Idris bingung sendiri deh. Ya, betul. Apa soalnya tahunya kita tentang sapi ya. Betul, Jadi Pak ini Haji. cuma hobi saja Mas Idris. Kebetulan saya juga hobi balap tuh dari tahun 80-an. Awalnya saya waktu itu jadi joki liar istilahnya. Jadi waktu Mantap SMA sekali. di Bandung, kita antar sekolah itu boleh dibilang ada jokinya untuk balapan liar. Jadi mereka tuh ngumpulin dana waktu itu. Ada yang nyumbang 100 rupiah, ada yang paling besarnya waktu zaman itu 1000 rupiah tuh udah cukup besar. Ilustrasinya kalau sekarang sih 1000 rupiah kurang lebih 100.000 rupiah gitu. Jadi mereka taruhan antar sekolah, ya saya yang jadi jokinya. Zaman waktu itu saya menggunakan motor RX tahun 81, tapi mesinnya kita udah menggunakan YZ dengan kapasitas cc 135 cc setara dengan mesin racing, tapi dalamnya kita sudah menggunakan YZ. Jadi bodinya enteng, tampilannya hanya RX saja. Tapi yang jadi masalah waktu itu Mas Idris, startnya kita kadang-kadang mulai dari stopan lampu, finishnya di stopan lampu. Coba kita bayangkan kalau pas lampu merah, mau nggak mau kan kita hajar kan. Nah rata-rata setelah finish itu kita sering jatuh. Jadi bukan pas waktu balapannya, pas finish. Pernah Pak Haji waktu itu ditantangin sama, adalah kita nggak nyebutin kotanya, yang pasti bukan orang Bandung dan sekolahnya pun bukan di Bandung. Itu startnya dari Simpang 5 Bandung, finishnya tuh di pintu kereta. Yang kita bayangkan gimana kalau umpamanya pas kereta lewat pintu kan ditutup. Nah itu uniknya. Tapi alhamdulillah waktu itu kita selamat dan Pak Haji alhamdulillah selalu menang. Pernah juga kita ditantang sama orang yang di luar Bandung. Kebetulan waktu itu Pak Haji masuk menjadi crosser tahun 84, masuk dalam tim Yamaha. Kita sering latihan waktu itu di Puncrut, Cikidang, waktu itu masih ada sirkuitnya. Saya waktu itu berempat lawan joki liar dari, ada satu kota lah, kita nggak sebutin kotanya, itu lawan 20 kita jabanin. Tapi turun Lembang waktu itu. Turun Lembang kita hanya berempat, mereka 20 orang. Dan kita lepas rem depan belakang. Dan teknik kita yang mereka tidak ketahui, selain kita hafal tentang jalan itu, jangankan belokannya Mas Idris, lubangnya ada di mana kita udah hatam. Kita udah tahu. Jadi sistem pengereman kita bukan hanya mengandalkan engine brake saja. Kita ada on off-nya sebenarnya untuk matiin mesin. Nah itu yang menyelamatkan kita kalau memang over speed lah. Over speed ya kita menggunakan itu. Jadi bukan hanya engine brake, kita bikin on off untuk matiin mesin juga. Nah skill itu yang kita pakai. Tapi waktu pas start dari awal, kita tuh kayak main-main gitu. Berempat itu lawan 20 orang itu ya kayak main-main, karena kita emang sehari-harinya di situ. Bukan kita lebih hebat, kita udah sehari-harinya di situ. Pulang dari Cikidang, pulang ke jalan itu. Makanya kita berani lawan 20 orang dari 4 balap kita. Gitu. Nah, Pak Haji, kita lanjut nih, Pak Haji, untuk produksinya sendiri. Apakah tiap masing-masing ini kita datangkan dari luar atau kita bikin sendiri, Pak Haji, atau seperti apa? Kalau spare partnya kita kebanyakan tuh dari Amerika, ada berapa dari Inggris juga, ada berapa dari Jerman.
juga. Yang pasti pada zamannya ini motor fenomenal dan ini akan saya pertahankan. Berikut 2 unit motor saya yang juara dunia waktu di Italia tahun 2018 dan 2019, yang nanti motor-motor itu akan saya kumpulkan di kantor pusat APPSI ini. Beberapa unit mobil saya yang limited pun semacam GT40 ini akan saya bawa di sini. Terus ada lagi Viper ACRX, itu hanya satu di Asia tuh pemiliknya saya, karena itu pun limited edition. Seperti ini GT40 pun di Asia, alhamdulillah saya pemiliknya satu-satunya di Asia. Terus saya punya mobil balap juga, GTR dengan nama The Tiger. Waktu saya sering balapan sampai pecahkan rekor di Sepang itu tahun 2012, 2013 di Sentul dan di Sepang. Itu mobilnya akan ada di sini. Kebetulan baru ganti engine, kita tambah lagi powernya sampai tembus dengan 1200 sampai dengan 1500 horsepower. Terus ada lagi satu mobil saya, hanya satu di dunia. Kita kerjasama dengan tuner dari Mannheim, Jerman, BMW 1M seri CLS, satu-satunya di dunia. Itu powernya sampai dengan sekitar 500 horsepower. Ya gitu aja mungkin Pak Haji. Mungkin ada kesannya untuk motor ini atau gimana? Yang pasti motor ini kan akan jadi satu kenang-kenangan buat saya. Berikut temennya motor ini juara dunia 2018 dan juara dunia 2019 itu. Motor itu kami desain bukan bukan bahan dari biasa, tapi bahan dari stainless steel full. Jadi bukan hasil dari chrome. Jadi bahan tangkinya, desain rangkanya itu dari bahan stainless steel. Dan itu akan kita kumpulkan semua mobil dan motor koleksi saya, akan saya simpan di museum otomotif yang akan saya bangun nanti di tahun 2024 insya Allah. Dan apakah motor ini satu-satunya di dunia atau masih ada? Harus satu-satunya di dunia. Gitu. Namanya custom itu harus punya karakter sendiri. Dia tidak ada yang menyerupai atau menyamakan hasil karya kita. Banyak builder tanah air, dia mau ikut kompetisi dalam kompetisi dunia, tapi alirannya dia ikutin atau mengutip hampir 100% dari hasil karya builder luar negeri. Nah ini yang salah. Kita harus punya karakter sendiri. Makanya dalam kompetisi internasional juri itu lebih paham Mas Idris. Ini desain itu ngekor ke siapa, mereka lebih tahu. Makanya desain kita ini asli produk dari Indonesia. Ya Pak Haji, mungkin sekian informasinya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih.